Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua jenengan kesayangan kalian, Diwa Perdana. Oke guys, hari ini kita akan kembali lagi ngelanjutin segmen baru kita, yaitu segmen KGI, Kajian Gamer Islami. Oke guys, jadi untuk hari ini tema yang akan kita bahas adalah masih seputar game ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan ngebahas apa? Kita akan ngebahas masalah ada nggak sih sedekah di dalam game guys? Emang bisa ya bang ya kita sedekah melalui game? Maka jawabannya adalah bisa guys. Kira-kira seperti apa? Yo langsung aja kita akan ke pembahasannya guys. Oke, jadi makna sedekah di dalam Islam itu sebenarnya sangat luas sekali definisinya ya. Jadi sodakoh itu dari kata sidik sebenarnya, dari bahasa Arab ya. Yang artinya apa? Jujur, kejujuran. Loh maksudnya gimana bang sodakoh kaitannya dengan kita ngasih harta? Kok artinya jujur ya? Jadi sebenarnya konsep sedekah itu ya guys ya, kita tuh jujur terhadap diri kita sendiri. Seberapa kemampuan yang bisa kita keluarkan, maka kita berikanlah kepada orang lain untuk membantu semaksimal yang kita bisa. Jadi sedekah itu sebenarnya masalah kejujuran guys. Kalau kita misalkan punya kemampuan secara finansial, harta kita berlebih, maka tidak salah apabila kita memberikan atau menolong orang lain dengan harta kita guys ya. Tapi kalau misalkan kalian seperti saya gitu ya, uang pun tak ada gitu ya. Jadi kita bisa memberikan ke tenaga kita ya. Jadi misalkan kita bisa ngebantu orang dengan tenaga nih, maka bantulah dia dengan tenaga apabila kita tidak memiliki finansial. Pokoknya usaha maksimal yang kita lakukan untuk membantu dan menolong orang lain itu termasuk sedekah guys. Bahkan di dalam Islam itu juga senyum itu termasuk di dalam sedekah juga ya. Itu adalah sedekah yang paling mudah bisa kita lakukan adalah dengan tersenyum ya. Tapi bukan mesem senyum nggak jelas gitu ya. Ntar dikira kalian ini orang kenapa, ini sedeng apa gimana gitu ya, senyum sendiri. Nggak seperti itu ya guys ya. Maksudnya gimana? Jadi senyum di sini tuh ada beberapa hal yang bisa kita kiaskan gitu, kita ibaratkan ya. Jadi nggak secara literally kita senyum gitu ya, orang lagi susah kita senyumin juga kan pasti marah dia ya. Jadi senyum di sini itu juga selain kita emang benar-benar secara real kita tersenyum kepada orang lain, jadi ramah tamah ketika ketemu sama apalagi sesama saudara muslim ya. Itu wajib bagi kita untuk melemparkan senyuman gitu, bertegur sapa ketika ketemu kita mengucapkan salam gitu ya. Assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam Pak Haji gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ana baik gitu kan. Sambil kita senyum. Nah, seperti itu. Atau kalau enggak senyum yang dimaksud selain itu adalah dengan cara kita mendengarkan keluh kesah guys ya. Jadi kalau teman-teman di sini menjadi tempat curhat atau kalau bisa dibilang itu tempat sampahnya orang untuk curhat sama kalian, itu juga termasuk sedekah ya guys ya. Itu termasuk dalam konteks senyum. Karena apa? Karena kalian bisa membuat orang tuh jadi lebih lega, lebih plong, bahkan mungkin bisa jadi lebih bahagia gitu. Karena apa? Karena namanya masalah itu kadang-kadang tuh emang harus dikeluarkan gitu. Jadi harus kita omongkan kepada orang lain. Biar apa? Biar lega guys ya. Nah kita bersedekah dengan apa? Bersedekah dengan mendengarkan. Syukur-syukur kalau kita bisa ngasih solusi nih. Kalau nggak bisa ngasih solusi ya seenggaknya kita menjadi pendengar yang baik. Itu pun sudah termasuk sedekah, yang itu sedekah paling mudah yaitu apa? Senyuman ya. Jadi sedekah tuh nggak melulu kita tuh harus memberikan harta kita atau memberikan uang kita kepada orang yang membutuhkan guys. Tapi ada banyak hal selain harta, kita juga bisa memberikan tenaga kita gitu ya yang maksimal. Ya salah satu contoh misalkan ya ada pembangunan masjid gitu misalkan ya. Itu juga kalau misalkan kita punya kemampuan finansial ya kita bantu dengan ngasih uang gitu, misalkan entah ngasih uang lah, entah kita ngasih semen lah, ngasih pasir lah, atau kita belikan batako lah dan lain sebagainya ya, karena kita punya kemampuan secara finansial. Tapi bagi kita yang nggak punya kemampuan finansial ya mungkin kita bisa bantu-bantu gitu ya, ikut ngaduk semen lah gitu ya, atau ikut ngecor lah, ikut ngamplas lah, ikut kita motongin kayunya dan lain sebagainya. Yang penting kita berkontribusi dalam pembangunan masjid tersebut, itu pun sudah termasuk sedekah ya. Dan yang paling mudah juga di zaman sekarang tuh gampang banget guys, sedekah tuh sebenarnya guys ya. Tinggal kita merubah mindset kita aja gitu. Maksudnya merubah mindset tuh gimana? Orang zaman dulu kan pasti kalau kita sering jajan di luar gitu ya, pasti dia marah kan gitu. Jajan mulu kerjaan, uang ditabung napa gitu.
Tapi mereka memikirkan nih, para pedagang itu butuh orang yang membeli makanan mereka nih, membeli jajanan mereka. Tukang gorengan itu pasti berharap laris jualannya guys. Coba bayangkan kalau misalkan semua orang berpikiran, mending gue bikin gorengan sendiri di rumah dah daripada gue boros gitu kan, ngapain beli, gue juga bisa bikin gitu kan. Ya bayangin lah, itu mereka pedagang gorengan bisa bangkrut guys. Sedangkan di belakang sana tuh mereka tuh sedang berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Jadi akhirnya mindsetnya dirubah nih. Sesekali boleh lah kita untuk beli gorengannya gitu ya. Nggak usah jauh-jauh guys. Kalau misalkan jauh-jauh ya itu boleh dibilang ya karena kita habit aja gitu, kebiasaan jajan aja. Tapi kalau emang benar-benar niat ngebantu, cari yang terdekat. Ya, tetangga kita misalkan ada yang sedang jualan, dia jualan gorengan kayak, atau dia jual makanan kayak, atau dia jual jajanan, itu dilarisin guys ya. Dan hal itu kita niatkan untuk apa? Sedekah. Kita pengen ngebantu usahanya ini biar dia tuh bisa lancar nih, biar dagangannya bisa terus berjalan nih, biar dia pulang seenggaknya bawa uang nih, jangan sampai dia pulang tanpa ada uang sama sekali, begitu ya guys ya. Jadi kalau saya pribadi sekarang, kalau misalkan emang mau pergi-pergi keluar ya, saya akan cari kira-kira yang terdekat dulu guys. Kalau terdekat nggak ada, baru cari agak jauh sedikit. Dan kalau bisa sih saya akan cari tempat yang emang tidak ramai pengunjung gitu, jadi kelihatan sepi gitu ya. Wah, kelihatan sepi nih dagangannya nih, yaudah yuk kita beli di sini, yuk kita beli jajan di sini aja. Karena apa ya, itu tadi guys ya, karena bentuk sedekah itu tidak harus kita ngasih uang gitu. Jadi daripada kalian ngasih ke pengemis, mending kalian tuh ngasih ke orang-orang ya, dia tuh jualannya mungkin nggak jelas gitu ya guys ya. Misalkan ada orang jualan kerupuk nih satu bal, kita nggak butuh kerupuknya tapi kita pengen ngasih sedekah nih, ya udah kalian bisa aja pura-pura beli gitu ya. Bukan pura-pura beli ya, maksudnya kita bener-bener beli kerupuknya, tapi karena kita nggak bakal mungkin nih makan sendiri kerupuknya kan, bisa dibagi-bagi misalkan. Jadi sedekahnya double guys, sedekah kita beli dagangannya orang tersebut, ngelarisin, sama kita bagi-bagi nih. Tapi kalau misalkan kalian mikir, aduh daripada bagi-bagi ntar juga repot, kita bisa kembalikan lagi nih dengan akad seperti ini. Ini salah satu contoh, pernah saya lihat ada YouTuber yang keren banget sih menurut saya pribadi ya. Jadi dia tuh ketika ada pedagang korek, bapak ini sudah sepuh, sudah tua, dibeli sama dia koreknya guys, semuanya dibeli sama dia. Tapi setelah dia beli lunas, itu diambil koreknya tuh, si bapaknya nanya, nah terus tuh korek banyak-banyak itu mau dibuat apa mas? Katanya. Nah dia bilang, ya saya juga nggak make sih sebetulnya pak, karena saya juga nggak ngerokok, dia bilang kayak gitu. Yaudah gini aja deh pak, ini koreknya saya balikin lagi ke bapak, saya kasih ke bapak, ini buat modal usaha bapak ya. Kong bawa berapa nih? Aku mau borong semuanya. Paling tinggal 30 lebih. Ya udah kita hitung di sana ya. Baik amat sih ada. Biar engkong istirahat hari ini, pulang ke rumah istirahat yang banyak ya. Iya, 5, 10, 18. Jadi berapa duit coba? Pengen tahu nih matematika engkong bagus gak nih? 25. 25. 50 kurang. Gak ada diskon. Iya itu diskon. Diskon lagi lah. 40. Nih 200.000. Engkong Banyak amat. istirahat di rumah ya. Ini gimana sih? Terus tadi kan engkong nanya buat apa beli banyak-banyak? Ya buat engkong modal dagang lagi. Astagfirullahaladzim. Kasih ya Kong ya. Sehat-sehat ya. Amin. Gitu. Jadi dibalikin lagi guys. Jadi bukan semerta-merta kita langsung tiba-tiba datang ngasih uang nih pak, saya kasih 50.000 gitu. Semoga dagangannya laris, tapi kita nggak beli. Mending dibeli aja guys, nggak apa-apa. Kalau orang Jawa bilang tuh tok men, pura-pura kita beli gitu kan. Padahal sebenarnya ya kita cuma nerima, setelah itu kita balikin lagi dan kita bilang ini buat modal usaha bapak berikutnya ya. Tadi kan saya sudah beli nih koreknya nih. Ini udah punya saya pak ya. Nah ini sekarang korek ini saya berikan ke bapak buat modal usaha besok. Terserah bapak mau jual, terserah mau bawa bagi-bagiin, terserah. Yang penting ini saya kasih ke bapak buat modal usaha bapak besok. Itu lebih baik guys daripada ketika ada pengemis gitu ya. Kasihan kita kasih duit. Itu mending cari yang udah berusaha, walaupun kita mungkin nggak butuh dagangannya, tapi kita beli kemudian kita balikin lagi, terus kita bilang ini buat modal usaha ya pak ya. Gitu ya guys ya. Terus dalam game gimana nih bang? Kok dari tadi ngebahasnya malah secara umum bang, nggak pernah ngebahas secara game. Nah ini kita akan masuk ke pembahasannya ya. Jadi di dalam game sendiri itu sebenarnya bisa guys ya. Salah satunya paling gampang adalah melalui Play Store. Makanya nih, selagi kita di bulan Ramadan ini, kita sama-sama semuanya berbuat kebaikan, kita sama-sama mengupgrade diri agar menjadi lebih baik lagi. Kebiasaan yang buruk-buruk kita tinggalkan, kebiasaan yang baik-baik ayo kita laksanakan, kita mulai lakukan dari hari ini guys. Salah satu caranya nih ya, di Play Store nih. Kita akan kembali ke Play Store karena rujukan dari seorang gamer itu sekarang itu lebih ke Play Store. Kalau nggak di Play Store, di Steam lah ya. Kalau misalkan PC itu Steam, atau mungkin ada yang lain, ada TapTap dan lain sebagainya, tapi kita pakai yang familiar aja lah ya.
Kalau iOS saya nggak tahu guys, karena saya nggak pernah pegang iOS, jadi saya nggak tahu. Jadi saya akan ke Android sama ke PC ya. Android itu ada Play Store, kemudian di PC itu ada Steam ya. Gimana caranya kita bersedekah nih melalui dua platform tersebut? Caranya itu mudah sebenarnya guys ya, dan ini sangat mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Jadi di dalam Steam atau mungkin Play Store itu kan ada banyak banget game ya. Dan seperti yang kita tahu, game itu nggak tiba-tiba muncul begitu aja guys, enggak. Game itu nggak bakal bisa ngebuat diri mereka sendiri tuh enggak. Ada orang-orang di belakang situ semua, ada para tim developer, itu baik ada yang pribadi dia sendiri, ada juga yang ngetim ya. Jadi dia bentuk tim, kemudian akhirnya bikinlah sebuah game. Yang dimana kita sudah tahu ya, otomatis dia harapannya apa? Game ini laku dan juga bisa menghidupi gitu ya. Bisa menjadikan penghasilan nih buat mereka nih. Jadi ada orang-orang yang perlu ditanggung nih makanannya gitu ya sama mereka oleh tim developer. Nah, otomatis cara paling mudah bagi kita, kalau kita sultan mah kita enak ya, kita mainin gamenya kemudian kita beli aja item cashnya tuh. Ada item apa aja kita beli, pokoknya dia setiap kali ngeluarin banner baru kita langsung gacha, beli langsung jutaan gitu. Nah, itu kan termasuk salah satu bentuk sedekah sebenarnya, walaupun itu pemborosan ya. Kalau dibilang-bilang, lah buat apa ini cuman game doang kok pakai acara top up ya. Sebenarnya kalau niat kita untuk biar supaya para tim developer ini, orang-orang yang bekerja di bawah perusahaan atau naungan dari game ini tuh, mereka biar bisa menafkahi keluarga mereka guys ya. Karena ya kadang-kadang memang intinya gini, makanya sodako tuh kan jujur dalam diri kita sendiri. Kalau kita emang itu tidak punya kemampuan finansial yang baik, tiba-tiba kita maksain top up, nah itu namanya, kalau dalam Islam itu sebutannya kita zalim terhadap diri kita sendiri gitu loh. Udah nggak mampu, maksain top up pula. Nah itu yang nggak boleh. Tapi ketika kita mampu, nah kita maksain top up nggak masalah guys. Kita berpikiran apa? Ini biar tim developer, biar mereka yang bekerja di bawah game ini, itu semuanya bisa dapetin gaji yang sesuai. Mereka bisa makan guys, mereka masih bisa melanjutkan hidup. Si bapak bisa ngasih hadiah ke anak-anaknya, si bapak bisa ngasih makan buat keluarganya. Dengan niat seperti itu, insya Allah itu sudah termasuk dalam kategori sedekah. Atau yang paling mudah nih, kalau misalkan kalian nggak bisa top up gitu ya, seenggaknya kalian ketika main game atau install gamesnya, kasih review positif guys ya. Kasih bintang 5 lah. Kemudian jangan lupa untuk direview. Kebanyakan dari kita tuh kalau udah seneng sama gamesnya ya udah reviewnya nanti aja, bahkan sampai lupa gitu ya, sampai kita uninstall gamenya pun kita nggak pernah ngasih review sama sekali. Itu jangan seperti itu guys ya. Tapi giliran gamenya itu nggak sesuai dengan harapan kalian, nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, kemudian kalian ngerasa game ini jelek, burik dan lain sebagainya, atau bahkan karena kesalahan device kalian sendiri yang emang nggak mampu buat nginstal gamenya, terus kalian seenak jidat gitu ngasih review bintang 1. Cepet banget tuh kalau untuk ngasih review bintang 1 tuh. Tanpa kalian mikir nih, ini nanti kalau misalkan reviewnya terlalu jelek, itu bakal di take down sama Play Store guys ya. Game-game itu kalau misalkan reviewnya terlalu jelek, bintangnya terlalu jelek, itu akan di take down guys sama Play Store. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan hanya gara-gara kalian ngasih rating bintang 1 guys. Itu jadi hal yang sebenarnya simple, sederhana. Terkadang kita ngerasa itu hal yang biasa lah gitu. Kenapa emangnya kalau aku ngasih rating bintang 1? Tapi dampaknya kan luar biasa bagi orang yang bekerja di situ guys. Jadi jangan main-main deh gitu. Kalau kalian emang nggak suka gamesnya, kalau karena kalian emang nggak suka ya, bukan karena emang itu game merugikan atau mungkin game itu scam gitu, itu jangan gampang lah ngasih bintang 1 guys. Gitu. Karena kita harus mikir juga nih, di belakang situ tuh ada orang-orang yang berjuang, berusaha, bekerja untuk bisa membuat game-game yang lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk bisa menghidupi keluarga mereka gitu. Jadi jangan kalian pikir ini game tiba-tiba muncul dengan sendirinya, kalian tanpa tanggung jawab langsung kasih bintang 1 gitu. Jangan seperti itu guys. Kalau itu game yang bener-bener scam banget, kemudian itu game bener-bener ya pokoknya broken banget, itu boleh lah. Tapi kalau misalkan cuma gara-gara kalian nggak senang sama gamenya, jangan lah guys ya. Gitu. Tapi kalau kalian senang sama gamenya, langsung guys cepet-cepet, percepatlah untuk perbuatan baik ya. Ini sekarang tuh banyak kebalik nih, kita tuh lebih cepat untuk berbuat buruk daripada berbuat baik. Berbuat baik itu kita mikirnya 10 kali gitu. Mikir-mikir dulu, ini kira-kira benefitnya, manfaatnya buat gua apa nih? Kagak ada manfaatnya, kagak usah dah, mendingan gua diem aja. Gitu. Banyak kan kita dari kita tuh kayak gitu tuh ya. Menunda perbuatan baik, mikirnya sampai berkali-kali lipat. Padahal kalau dalam Islam sendiri itu segerakanlah, ketika kita ada pikiran untuk berbuat baik, maka segerakanlah. Tapi ketika kita mau melakukan perbuatan buruk, itu coba ditunda dulu tuh. Pikirin dulu, renungin dulu, kira-kira ini dampaknya seperti apa. Sekarang mah kebalik, ketika berbuat buruk kita lebih cepat, tapi berbuat baik kita tunda-tunda.
Itu yang pertama ya guys ya, dari Play Store. Terus ada lagi nggak yang selain itu? Ada content creator gaming seperti saya. Jadi content creator gaming seperti saya juga itu kalian kalau misalkan ingin membantu ya perkembangannya, entah membantu dari secara finansial gitu ya, ada yang dia ngasih saweran dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya bisa dalam bentuk sedekah juga guys. Tapi sekali lagi ya, syaratnya kalian memang secara finansial sudah ada kemampuan gitu, bisa untuk ngebantu nih gitu. Dengan begitu itu akan sangat membantu kita para content creator gaming. Terus yang paling mudah apa? Yang paling mudah udah saya bilang guys, terapkan setiap kali kalian lihat ada notifikasi muncul gitu ya, masuk aja ke dalam, kasih like, komen, udah. Mau kalian mau nonton atau enggak videonya enggak ada masalah guys. Yang penting kalian bikin like, komen, udah. Kenapa seperti itu? Karena kita kan bermainnya algoritma ya di YouTube ya, dimana YouTube tuh hanya akan ngebaca dari like sama komennya. Semakin banyak komennya, semakin banyak like-nya, itu YouTube akan merekomendasikan konten kita ke banyak orang lagi gitu loh. Jadi walaupun penontonnya banyak, tapi kalau yang like cuma 4, itu sama YouTube udah nggak bakal dikasih tayang lagi guys, udah nggak bakal di-up lagi sama dia. Tenggelam entah kemana gitu. Tapi kalau misalkan banyak yang komentar, banyak yang ngasih like, itu YouTube akan terus ngeblas ke lebih banyak akun lagi nih. Karena bagi dia apa? Ini bagus nih konten nih. Gitu ya guys ya. Jadi mulai sekarang biasakan gitu. Jangan malah kebalik gitu. Ketika pas kalian udah senang dengan kontennya, kalian biasa aja, nggak ngasih like sama sekali. Bahkan kalau misalkan tiba-tiba ada yang nggak disenengin, langsung dikasih dislike nih. Kita lihat aja nanti nih konten ini ada berapa dislike nih. Gitu ya. Jadi cara mendukung konten creator gaming itu seperti itu guys. Cara kalian bersedekah terhadap konten creator gaming itu begitu guys ya. Tidak melulu dengan kalian ngasih duit, tidak melulu dengan kalian sawer, tidak melulu dengan kalian join membership, walaupun itu sangat membantu guys, benar-benar sangat membantu, apalagi khususnya buat saya sebagai content creator gaming yang masih kecil, itu sangat membantu sekali. Terus kalau misalkan kalian tidak punya kemampuan finansial ya tadi, paling mudah kalian like, komen, udah gitu aja. Itu ya, itu sedekah tuh di dalam game. Jadi selain itu ada apa lagi? Selain itu juga ini saya akan nge-notice beberapa orang nih ya. Ini orang-orang hebat luar biasa juga. Ini termasuk sedekah mereka. Karena apa? Ini kemampuan mereka. Mereka memiliki kemampuan ini dan kemampuan inilah yang dia gunakan, dia dermakan. Jadi saya harapkan ya orang-orang yang saya sebutkan ini mulai sekarang ketika pas mampir ke channel saya, ketika main bareng dengan saya, itu kalian niatkan untuk sedekah nih. Sedekah buat channelnya Bang Diwa biar banyak penontonnya nih. Salah satunya di konten Mobile Legend ya. Konten Mobile Legend itu kan termasuk konten yang sering banget saya pakai, saya gunakan untuk bisa main bareng dengan teman-teman gitu. Dan seperti teman-teman tahu, saya ini bukan pro player, saya juga bukan orang yang jago di dunia Mobile Legend. Jadi saya ini termasuk beban ya, beban tim guys. Nah, orang-orang yang jago inilah ketika mereka benar-benar masuk ke tempat kita dengan niat saya ingin bersedekah nih. Karena saya tahu nih channelnya Bang Diwa kalau misalkan tanpa kita itu bakal lose terus. Semakin banyak loose-nya, semakin hilang orang-orang yang nonton nih. Semakin tidak menarik lah. Orang-orang tidak akan tertarik ke channel ini karena apa? Tiap kali main kalah mulu. Ya udah, karena saya jago nih, saya punya kemampuan untuk ngegendong, nge-carry, maka saya akan ngebantu channel ini biar tetap bisa bertahan. Itu termasuk sedekah juga loh, guys. Siapa contohnya? Contohnya nih ya, ini orang pertama nih. Yang paling jago si Demne. Ini Demne ini sebenarnya kalau misalkan dia mau ke channel-channel lain, dia tuh bisa, guys. Dan pasti akan diakui, akan diapresiasi karena cara mainnya dia bagus. Tapi dia tetap mencoba untuk bertahan di sini. Dia tetap berusaha untuk ngebantu saya karena saya juga pernah ngobrol mungkin di grup di Warrior ya, bahkan di grup membership aja itu nggak ada yang tahu tuh. Yang tahu saya sama si Egi tuh, karena waktu itu kita ada bikin grup sendiri buat khusus tim penjoki. Dia bener-bener support banget. Dia bilang, udah bang, nggak usah mikirin bang, saya tuh nggak perlu dibayar, nggak apa-apa, yang penting channel abang tuh bisa bertahan gitu. Saya akan coba bang ya gitu, tapi saya nggak bisa untuk sering-sering bang karena masalahnya begini. Oke lah, saya maklumi gitu. Tapi dia mau ngebantu, dia udah bilang saya bantu bang. Tuh hebat tuh si Demna tuh. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Ini orang jago-jago nih saya sebutin ya. Yang kedua tuh ada Tegar Gaming. Walaupun dia nggak pernah ikut membership, nggak pernah ikut membership lagi, nggak pernah ikut di grup member ya. Karena waktu itu pernah masuk sekali, tapi habis itu dia keluar, katanya dikeluarin sama emaknya, dimarahin ya, gara-gara tiba-tiba masuk ke grup. Nggak boleh sama emaknya dia masuk ke grup, padahal itu grup kita tuh nggak aneh-aneh loh. Gitu ya. Akhirnya dia dikeluarin, habis itu sejak itu dia nggak pernah, setiap kali membership dia nggak pernah mau ikutan grup WA.
Tapi seenggaknya dia sering mampir, sering nongol, dan juga sering ngebantu. Ketika dia tahu nih kita kesulitan untuk nge-push ranknya, dia langsung bilang, udah bang, gua join bang. Tapi ketika sudah bisa berjalan dengan lancar, dia tuh nggak akan marah gitu ketika misalkan gak diajakin main. Ya nggak apa-apa, dia juga ikutan nonton. Udah bang, nggak apa-apa bang, gua nonton aja gitu. Itu hebat banget tuh guys ya, ini dua orang ini nih. Jadi si Demne, si Tegar. Terus selain dua orang tuh siapa lagi? Ada ini temennya Timmy nih ya. Ini kita sebutin jungler dulu ya guys, para jungler. Si Archie nih, Archie juga hebat nih ya. Dia tuh termasuk orang jago juga dan mau gitu loh untuk ngebantu kita gitu, datang ke channel kita buat ngebantuin. Ya itu kalau dia niatkan buat sodako, insya Allah tuh termasuk sodako juga ya guys ya. Gitu, dia juga jago nih. Ini luar biasa dia. Terus kita akan pindah ke yang lain nih, bukan jungler lagi ya, tapi ini ke MM terbaik kita, yaitu si Ekal Kriwil. Ini mau diajak dia syukur, nggak diajak juga dia nggak apa-apa gitu ya. Dan dia mendermakan dirinya dia untuk bisa bermain di tempat ini. Dia juga sering nongol. Kalau akhir-akhir ini nggak sering nongol, nggak tahu lah kenapa, mungkin ada kesibukan yang lain ya. Tapi yang jelas dia juga termasuk sangat membantu banget. Jadi kalau dia misalkan emang niatkan untuk sodako, insya Allah masuk sodako juga ya. Ini juga orangnya luar biasa nih. Dia nggak cuman di game Mobile Legends doang guys, si Ekal tuh guys. Diajakin apapun, dia pasti akan, ayo bang, semangat bang, gas bang, ayo gitu. Kayak kemarin tuh ya, pas waktu GNG God and Glory itu dia juga nemenin saya. Pas waktu saya lagi main bukan Blox Fruit, apa tuh namanya, Anim Tower Defenders, dia juga nemenin saya sampai tengah malam. Itu luar biasa sih. Hanya demi apa? Biar ini channel tuh tetap bisa bertahan gitu. Itu termasuk salah satu bentuk sedekah. Jadi usaha maksimal dia untuk bisa ngebantu saya biar tetap bisa bertahan guys ya. Kemudian selain itu ada siapa lagi? Ada Timmy ya. Ini Timmy kalau nggak ngambekan sih udah bagus ya. Tapi masalahnya dia masih ngambekan guys ya. Tapi nggak ada masalah sih, namanya orang beda-beda ya. Kalau dia misalkan niatnya emang, udah bang, gua nih emang niatnya pengen ngebantu abang aja biar channelnya bisa berkembang, itu lebih baik. Karena kalau dengan anda ngambekan ya tim ya, itu sedakonya bisa luntur gitu. Kenapa gua bisa luntur? Ya karena tadi akhirnya orang-orang jadi nggak nyaman gitu. Jadi ngerasa, wah udahlah, gue nggak usah main lagi dah. Gue main dikata-katain mulu, gue main begini. Jadi akhirnya nggak bikin nyaman, malah justru awalnya kita mau sedekah jadi nggak jadi itu ya. Itu ya, karena apa ya? Ujung-ujungnya orang jadi nggak nyaman gitu. Orang jadi pada akhirnya, udahlah mending nggak usah main lah tempatnya Bang Diwa. Males gue kalau kayak begini. Itu bisa gugur ya tim ya. Itu perlu dipahami karena sedekah itu membuat orang tuh menjadi merasa terbantu, merasa tertolong gitu, merasa tidak ada yang tersakiti seperti itu. Makanya saya selalu bilang kalau di tempat saya itu untuk bermain game tuh menang kalah bagi saya nggak ada masalah. Yang penting kita jalin pertemanan, jalin persahabatan. Kalau dalam Islam tuh namanya jalin ukhuwah gitu ya. Itu sifat persaudaraan. Namanya saudara itu ya kita akan berusaha untuk tidak saling menyakiti gitu kan. Saudara itu ya pasti kita saling tolong menolong, saling ngebantu tanpa pamrih, tanpa memikirkan ada timbal balik gitu loh. Itu ya, ini dia. Jadi 5 orang ini adalah orang-orang luar biasa gitu ya. Ini Timmy saya harapkan bisa emosinya bisa lebih diredam ya. Biar apa? Biar sodakohnya dapet nih. Kalau misalkan nggak diredam, sodakohnya nggak dapet tim. Karena orang-orang pasti akan pergi dari channel ya. Karena apa? Aduh nggak nyaman banget dah ini gitu. Udah bang, itu nggak usah diajakin main. Besoknya dia nggak bakal mau mampir lagi ke channel ini cuy. Sedangkan kita tuh butuh banget gitu loh, namanya orang, walaupun cuma 1-2 orang, tapi itu bagi saya sangat berharga. Makanya bagi saya setiap orang yang ada di channel itu spesial semua. Nggak ada yang saya beda-bedakan, semuanya spesial, semuanya orang-orang luar biasa, semuanya orang-orang hebat. Karena masih mau bergabung di channel yang kecil ini gitu loh, yang remeh-temeh, yang remah-remah ya. Terutama Cecet Cinsun sih. Ini Cecet Cinsun nih luar biasa sih. Luar biasa ya. Cecet Cinsun kalau misalkan, ya kan apa namanya, kita punya ekspektasi ya, kita punya harapan ya, ketika Cecet Cinsun pun pasti pengen banget lah saya tuh jadi seorang Buddhis mungkin ya. Karena di TikTok itu saya sering banget tuh dikirimin, dan saya jujur ya guys, ketika dikirimin sama Cecet Cinsun tentang masalah pengajaran Buddhis itu nggak ada masalah, saya dengerin beberapa. Tapi karena sekarang akhir-akhir ini saya lagi fobia buka TikTok ya. Kenapa? Ya karena TikTok itu perkembangannya lebih cepat dibandingkan YouTube guys, tapi nggak ada duitnya. Jadi saya kadang-kadang mau buka juga males gitu loh. Jadi kayak seolah bayangan semu doang tuh di TikTok tuh, nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah itu Cecet Cinsun tuh dulu tuh sering banget. Saya sering nontonin kok. Bahkan ketika dia nunjukin tentang ceramah-ceramah, saya nggak tahu sih sebutannya apa ceramah di orang Buddha ya. Kalau di kita kan dakwah sebutannya ya. Jadi dakwah-dakwahnya Bante itu ya saya
saya dengerin gitu. Karena emang bagus ya, penyampaiannya juga bagus, yang disampaikan tuh juga benar gitu kan. Nggak salah, nggak mengajarkan kepada kebatilan, yang diajarkan kepada kebaikan. Itu saya dengerin gitu. Pasti keinginannya Cece Cinsun, ayo lo Bang Diwa, lu tuh udah orang baik, lu jadi Buddhis kek. Gitu. Begitu juga dengan saya pun punya ekspektasi. Ya Allah, ini Cece Cinsun ini udah support banget loh. Kasarannya dia ninggalin channel saya aja bisa kapan aja gitu loh. Dan itu nggak akan ngerugiin dia gitu. Dia tuh nggak bakal rugi apapun guys kalau misalkan ninggalin channel ini guys. Tapi dia tuh selalu stay gitu, selalu support banget tuh. Ketika saya butuh bantuan dia support banget, dia kasih, bahkan akun Mobile Legends aja dikasih ke saya. Coba bayangin tuh ya, bukan dikasih bener-bener dikasih, maksudnya suruh ya udah dipegang aja, dia udah nggak apa-apa, dipegang aja, lu mau pakai terserah, nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu ya. Di situ banyak skin-skinnya dan luar biasa. Bahkan kemarin saya ngomong, Cece ini ada skin bagus nih. Langsung ya udah beli aja, dia beli aja gitu. Itu kan luar biasa banget supportnya dia gitu. Jadi saya kadang-kadang tuh berharap, aduh Cece kenapa nggak itu aja, nggak login aja sih. Biar sedakonya dapet nih gitu ya, biar sedakonya dapet nih, pahala Cece ini udah banyak nih. Numpuk nih kasarannya gitu. Itu kalau misalkan dari pengajaran Islam ya, kalau dari pengajaran Islam nih Cece Cinsun nih pahalanya udah numpuk banget kan. Gitu. Tinggal passwordnya aja nih yang belum ada nih gitu ya. Kalau passwordnya udah ada, ini udah bisa diambil gitu sama Cece Cinsun ya. Ini pahala gua nih ada banyak banget di satu gudang nih. Tapi karena Cece Cinsun nggak punya passwordnya gitu kan, jadi akhirnya cuma numpuk di dalam gudang tapi nggak bisa diambil gitu. Itu kalau misalkan persepsi saya sebagai seorang Muslim ya. Kalau persepsi Cece sebagai seorang Buddhis ya mungkin lain lagi gitu. Nganggepnya, ayolah Wak, lu tuh udah baik Wak, kenapa lu nggak masuk Hindu aja sih? Ayolah nih, ini gua kasih ceramah-ceramah yang orang-orang Buddha. Tapi di situ menariknya guys, saya senengnya di situ ya. Jadi kalau saya sendiri ketika ada teman-teman atau mungkin si Timmy tiba-tiba dia mau ngasih saya Bible-nya dia, nggak ada masalah guys, saya seneng gitu. Saya seneng banget. Kenapa? Karena bagi saya toleransi dalam beragama itu ya harus sampai tahap ke situ gitu loh. Jadi kita tidak boleh, kita boleh menjudge bahwasannya agama kita adalah yang benar ya. Satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang bisa membawa kita ke surga itu adalah agama yang kita pegang sekarang. Itu hak kalian masing-masing guys. Muslim punya hak mengatakan agama Islam ini yang benar. Itu salah satunya jalan untuk masuk ke surga ya melalui agama Islam. Itu boleh. Orang Buddhis pun juga sama. Gitu. Agama kita ini yang paling benar. Bukan paling benar, yang benar ya. Agama kita tuh yang benar. Yang lain salah, yang lain masuk neraka. Agama Buddhis doang nih yang masuk surga. Itu boleh guys, beneran, nggak ada masalah itu. Karena itu apa? Itu hak kalian sebagai penganut agama. Begitu juga dengan Kristen juga sama ya. Kristen juga nganggap tidak ada jalan selain melalui Yesus gitu kan. Yesus Kristus. Bagi mereka yang tidak mengikuti Yesus Kristus, maka mereka masuk neraka semua. Itu nggak ada masalah bagi saya. Itu hak kalian. Boleh, beneran, nggak ada masalah. Jadi kasarannya Cece Cinsun kalau misalkan mau ngatain saya, wah, lu tuh ahli neraka lu, wah, kalau nggak masuk Buddhis. It's okay, no problem. Emang iya gitu loh. Kalau untuk sudut pandang sebagai seorang Buddhis, benar, nggak ada masalah gitu. Karena kita punya perspektif atau sudut pandang masing-masing terhadap agama. Nah, saya sudah sampai tahap itu. Jadi bagi saya nggak ada masalah gitu ketika saya dijudge sebagai domba-domba yang tersesat gitu ya. Itu nggak ada masalah bagi saya guys. Oke guys, jadi kesimpulannya sebenarnya caranya sangat mudah banget ya guys. Kalau kalian pengen sedekah gitu ya, bagi yang mampu mensedekahkan hartanya, ya pergunakanlah harta kalian untuk membantu orang-orang di sekitar kalian atau orang-orang yang memang kalian rasa perlu untuk dibantu. Kemudian kalau misalkan kalian tidak memiliki kemampuan finansial, maka bantulah semaksimal yang kalian bisa, baik dengan tenaga atau mungkin dengan bentuk support, dukungan seperti tadi ya. Kalau di Play Store berarti kalian kasih rating bintang 5, kemudian kalian kasih ulasan menarik gitu ya. Kemudian kalau misalkan di YouTube berarti kalian bisa ngasih like, kemudian kalian juga komen untuk biar analitiknya itu jalan gitu, nganggep ini konten bagus jadi akan disebarkan ke yang lainnya. Jadi seperti itu guys, sangat mudah sekali sebenarnya. Jadi sedekah dalam Islam. Kalau misalkan nggak bisa, ya berarti senyumin aja. Senyum itu adalah sedekah yang paling mudah di dalam Islam ya. Oke, jadi itu aja ya guys ya. Semoga kajian kali ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kalian. Kalau misalkan ada kesalahan, silahkan langsung komen di bawah. Bang, gak ada bang kayak gitu, lu ngaco aja, lu ngarang aja lu ya. Lu mana dalilnya, mana ininya. Nah, silakan komen di bawah ya guys. Nanti kita akan bisa berdiskusi dan berdialog di sana.
Karena tujuan apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas pengetahuan saya sendiri. Siapa tahu di luar sana ada yang lebih paham dan lebih mengerti dibandingkan saya. Saya sangat menerima kritik dan masukan dari teman-teman semua. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung komen di bawah juga. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke, jadi untuk KGI kali ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.